Dan teman-teman, sebelum kita meneruskan perbincangan ini, gue mau kasih sebuah kisi-kisi bocoran bahwa gue juga tergolong dalam salah satu kategori eating disorder ini, yang mana nanti gue akan bahas. Halo, ketemu lagi sama saya Cory Olivia dan juga Willy Andresen. Kita masih mau ngegibah positif nih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton ya. Jangan lupa di-subscribe juga, klik juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan obrolan kami yang lainnya ya. Hari ini kita mau bahas tentang eating disorder. Jadi waktu tanggal 22 Maret 2021 ada peserta ajang pencarian model nih. Dia mengaku bahwa dia pernah depresi dan ternyata mengidap penyakit mental, eating disorder. Ini jujur nih ya, gue baru tahu nih Will, bahwa ini adalah penyakit mental. Dari dulu gue kira ini cuman masalah makan aja, pola makan gitu ya yang nggak sehat. Atau mungkin pola makan yang sebenarnya biasa-biasa aja di mata orang, tapi menurut dia nggak sehat gitu ya. Tapi ternyata eating disorder ini sangat-sangat berbahaya, bahkan bisa berujung pada kematian ya, Will? Betul sekali. Karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi eating disorder ini memang hubungannya, kaitannya dengan kesehatan kita gitu. Nah, ternyata jenis eating disorder pun bukan cuman bulimia, ada anoreksia, ada bulimia, ada binge eating disorder. Dan teman-teman, sebelum kita meneruskan perbincangan ini, gue mau kasih sebuah kisi-kisi bocoran bahwa gue juga tergolong dalam salah satu kategori eating disorder ini, yang mana nanti gue akan bahas. Masa sih? Emang iya, Will? Bener, termasuk salah satunya. Tetapi bukan di dalam kategori yang pertama ini, anoreksia. Ya. Anoreksia ini memang cukup berbahaya ya. Oke, berbicara tentang anoreksia ini memang hubungannya kepada kesehatan mental. Karena orang anoreksia ini memang kejiwaannya memang rada bermasalah. Salah satu tokoh artis yang mempunyai masalah anoreksia adalah Miley Cyrus gitu. Miley Cyrus itu selalu berpikir bahwa dia itu terlalu gemuk, jadi dia tidak mau makan, ngurangin makan sampai dia itu tidak mau makan, hanya mencium bau makanan dari plastik makanan tersebut. Sampai begitu dia. Gitu. Jadi dia kalau itu ada tukang bakso lewat gitu ya, wangi bakso enak banget, itu udah terus dia kenyang. menganggap udah makan siang. Terus malam Aduh. di depannya ada warung tenda lele itu udah dibangun, terus goreng-goreng lele, dicium, udah dinner. Udah kenyang, aduh. Dari mana tenaganya nanti untuk menjalani hidup yang berat ini ya? Betul sekali. Tapi memang orang tersebut itu sudah orang-orang anoreksia itu adalah orang-orang yang memang kesehatan mentalnya sudah terganggu seperti itu. Dan itu juga bukan hanya saja mengganggu kejiwaan mereka, tapi itu buat mereka itu juga jadi tambah stres gitu. Udah stres, menyiksa tubuh mereka itu semakin lama semakin kurang gizi, semakin underweight, semakin kurus, tapi mereka merasa masih gemuk gitu. Aduh, itu bahaya banget ya. Oke, dan eating disorder yang kedua itu adalah bulimia nervosa. Nah, gua termasuk dalam kategori bulimia ini ya. Kategori di mana colok mencolok. Jadi benar, bulimia itu sih belum menyentuh kepada kesehatan mental yang kurang baik ya. Tapi sudah menuju kepada satu pemikiran bahwa dia rasa bersalah sih, lebih kepada rasa bersalah. Jadi dia makan banyak, contohnya gue ambil kasusnya gue makan banyak. Gue adalah orang yang porsi makannya sangat banyak sekali. Contohnya, waktu gue SMP kelas 2, kelas 3 begitu, gue bisa makan makanan nasi Padang 2 bungkus sekaligus. Anak SMP loh. Gitu. Nasi Padang?
2 bungkus, bayangin, Wow. sekaligus. Jadi gue itu memang kayak Godzilla sih, memang gue tuh kalau makan tuh banyak sekali. Nah, kemudian puncaknya, klimaksnya pada tahun 2010 atau 2011, waktu itu berat badan gue di puncak 84 kilo. Waktu itu ukuran celana gue 34, kemudian gue bener-bener chubby banget, seperti itu. Tinggi gue 178 sih, memang gue belum yang terlalu overweight, tapi gue sudah tergolong gendut Merasa saat overweight? itu. Oh. Bukan merasa overweight, tapi memang sudah awal-awal Sudah overweight. gempal Belum ya? yang Sudah benar-benar gempal. parah banget, belum. Cuman yang awal-awal overweight lah. Karena berat ideal gue di angka 72, 70, 75 begitulah. Nah, gue 84 ya kan. Nah, gue udah rada overweight. Akhirnya gue memutuskan untuk diet. Gue diet ketat waktu itu, 3 bulan gue diet ketat dengan cara gue makan siang gue kurangi, gue nggak makan pagi, makan malamnya itu gue makan sayur rebus gitu. Dan alhasil 3 bulan gue bisa menurunkan 12 kilo dari 84 menjadi 72 waktu itu. Apakah itu sehat dan normal? Sehat menurut gue, karena 1 bulan itu kalau masih 3-4 kilo itu sangat sehat sekali, karena gue banyak baca artikel penurunan yang tidak terlalu signifikan dengan merubah pola gaya hidup itu sehat. Karena kan gue rubah pola gaya hidup gue tidak makan berlebih, makan malam gue ganti dengan low carbs, kemudian gue tidak makan berlebihan lah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu gue mulai intens untuk traveling, berat badan gue dari 72 mulai naik lagi di 75 sampai 77. Nah, stabilnya di angka itulah 75-77. Nah, kadang-kadang kalau misalnya udah mulai makan banyak karena kecapean, kurang tidur, itu juga memicu nafsu makan orang itu bisa naik. Akhirnya gue bisa naik lagi ke 79, 80. Nah, itu gue udah mulai warning, gue mulai diet lagi. Nah, cara dietnya itu, gue mulai ke bulimia. Teman gue mengajarkan, udah lu colok aja. Waktu itu gue nggak ngerti bagaimana dicolok, kan sakit gitu kan ya, nggak mungkin bisa keluar. Akhirnya dia ngajarin, nah ini ngajarin sesuatu yang kurang bener sih ya buat netizen ya. Iya. Ini hanya untuk ya pengetahuan aja, tahu aja lah, nggak usah diikutin lah ya. Sharing aja. Jadi waktu gue setelah makan banyak, gue tuh nafsu makan gue itu tinggi sekali. Setelah itu gue akan ambil 2 liter air, gue akan minum 1 liter dulu, jadi mah gue itu sudah digenangi dengan air, kemudian gue akan loncat-loncat atau mungkin kayang dulu, jadi makanan akan tercampur dengan air, kemudian baru gue colok. Nah, dengan demikian itu mempermudah proses pengeluaran makanan secara paksa dengan keadaan mencolok. Gitu. Nah, pertama keluar itu mungkin air dulu, dicampur sedikit makanan, baru makanan. Nah, 1 liter air mungkin baru cuman bisa muntah 3 kali lah. Kemudian gue minum lagi botol kedua, colok, baru keluar lagi 3 kali lagi. Mungkin ya bisa 6-7 kali gitu muntah lah. Nah, gue muntahnya sampai gue anggap sudah cukup. Gue anggap cukup itu maksudnya adalah kira-kira gue sisakan 20-30% makanan yang tadi gue makan untuk sebagai stok cadangan gue di dalam tubuh, sisanya gue buang 70%, seperti itu kira-kiranya. Tapi kan biasanya nih, kalau misalnya kita muntah gitu, misalnya kita lagi sakit terus kita muntah gitu, setelah muntah kan jadi lapar lagi. Kadang-kadang gue lapar, karena gue over. Artinya yang gue keluarkan itu mungkin 90% kali ya, kadang-kadang. Tapi biasanya belakangan sudah lumayan mahir, ya. Jadi udah pas lah takarannya yang disimpan, yang tidak dimuntahkan. Kenapa gue bilang belakangan itu cukup mahir? Karena belakangan itu gue punya penyakit mah memang. Ya kan, belakangan juga nafsu makan gue itu juga cukup tinggi kembali. Akhirnya gue makan terlalu banyak, itu menyiksa mah gue, jadi over capacity gitu. Over capacity, jadi kayak begah banget, merintih mah gue mau makan promah, mau makan milanta pun itu tidak mengobati, karena mah gue itu
kayak kepres begitu. Jadi gue harus keluarkan sebagian. Jadi mau nggak mau gue harus bulimia lagi, gue keluarkan setengahnya. Nah itu baru gue merasa nyaman dan gue merasa cukup enak. Gue nggak usah minum konsumsi obat amah apapun lagi. Gue baru bisa udah enakan, bisa enak tidur lah begitu. Waduh, jangan sering-sering ya Will ya. Enggak kok, itu kalau lagi gila aja sih. Dikurangin aja porsi makannya. Balik lagi ke Iya, pola makan lo yang dulu ya. iya baik. Oke, Dan kita ke penyakit yang berikutnya, yang jenis tiga, berikutnya itu binge ya, binge eating disorder ya, Will. hmm, oke, binge itu menurut gua itu adalah salah satu eh, ini kesehatan mentalnya memang sudah terganggu sih ya, karena dia merasa lapar terus, mau makan terus 2 jam sekali, dan makannya itu adalah makan yang porsi besar terus gitu ya. Jadi itu memang ya ada yang something wrong inside here gitu. Nah orang-orang dengan binge eating disorder itu ada orang-orang yang pengen makan melulu karena dari sininya nggak tahu dia pengen makan melulu. Itu pernah terjadi pada saat tahun 2017 waktu gua operasi. Setelah gua operasi, itu kan gua dalam masa pemulihan, mungkin hampir sebulan, setiap hari gue itu 2 jam sekali itu mau makan nasi yang sangat banyak, makan makanan padat yang sangat banyak sekali gitu, 2 jam sekali gitu. Tapi menurut gue itu bukan binge eating disorder ya, karena itu masa pemulihan sih ya. Karena tubuh gue itu merintahin otak gue, ayo eh, perlu makan, perlu gizi, perlu vitamin untuk memperbaiki struktur tulang, memperbaiki struktur otak yang rusak gitu. Jadi dan itu hanya terjadi dalam kurun waktu 3 minggu sampai sebulan, setelah itu udah hilang sih, nggak ada lagi. Sampai sekarang nggak pernah begitu lagi. Itu sekali-kalinya gue ngalamin 2 jam sekali gue mau makan banyak gitu. Tapi ya, Will, ini dan juga teman-teman yang lagi nonton, kita buat rekaman pembicaraan ini bukan untuk menyinggung teman-teman yang punya penyakit eating disorder loh. Ini kita cuma mau sharing tentang penyakit eating disorder ini karena kalau kita lihat nih, faktor penyebabnya tuh kebanyakan adalah karena mereka dibully, sering diejek. Iya kan, Will? Betul sekali. Menurut gua faktor yang paling mempengaruhi ada 2 faktor, yaitu faktor diejek, dibully, dan faktor pencitraan orang ganteng dan cantik itu secara ideal itu adalah kutilang, kurus, tinggi, langsing, dan putih seperti itu. Dan citra itulah yang membawa stigma di dalam pikiran kita bahwa untuk menjadi cakep harus dengan proporsi badan yang demikian. Jadi kita sebagai orang awam, masyarakat yang mengkonsumsi banyak media seperti itu, kita menganggap kalau mau cantik ya harus kurus seperti itu. Jadi 2 hal ini yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana eating disorder ini bisa muncul. Iya, padahal sebenarnya nggak selalu ya, yang putih, yang kurus, yang tinggi itu cantik, sementara yang warnanya agak gelap, warna kulit agak gelap itu nggak cantik, nggak selalu kayak gitu loh. Enggak kok. Buktinya yang menang Miss World, Miss Universe, segala macam itu bisa berasal dari ras-ras orang Afrika yang warna kulitnya gelap toh, kayak gitu. Jadi tidak selalu harus berasal dari orang-orang Kaukasian, yaitu orang bule-bule Amerika Eropa yang putih, yang kurus seperti itu. Nah, itu dia. Dan kita juga berharapnya sih dengan adanya pembicaraan kita ini, cobalah kita untuk mengurangi bahkan menghapuslah ejekan-ejekan, bercandaan-bercandaan yang bilang terutama yang menyinggung tentang badannya, walaupun itu anggota keluarga kita sendiri. Ya, betul sekali. Banyak sekali anggota keluarga kita yang tidak mengejek kita, tetapi terlalu ngelus-ngelus kita. Udah nggak apa-apa, lanjutkan saja, sehat kok, sehat. Nah, itu juga kebablasan jadinya ya.
Itu kita juga nggak boleh jadinya sih. nggak boleh. Jadinya kita obesitas karena terlalu dibiarkan. Seperti salah satu anak SD waktu beberapa tahun yang lalu namanya Arya, ya kan, gendut sekali karena dibiarkan begitu saja sama orang tuanya. Itu juga tidak baik, gitu. Kita harus dalam bentuk tubuh yang ideal, yang proporsional, karena kita harus tetap sehat, bukan karena mau menjadi cantik, seperti itu. Ya, jadi kita harus imbang, kita ingetin untuk jaga pola makan, ingetin juga untuk olahraga rutin, kalau bisa olahraga bareng ya. Iya, Jadi semuanya olahraga. sama-sama sehat. Oke, thank you Willy untuk obrolan hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah mau nonton sampai habis. Saya Cory Olivia pamit. Dan saya Willy Andresen pamit undur diri dari hadapan netizen semuanya. Jangan lupa kembali subscribe kita, pencet tombol di bawah ini, ya, dukung kita terus, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah!